Selamat datang dan selamat berjumpa kembali emak-emak di rumah dan kaulah muda-mudi seluruh tanah air tercinta yang setia bersama Dunia Entertainment. Kali ini akan memberikan kabar terbaru, teraktual dan terpercaya seputar terpaksa menikahi tuan muda. Yuk, kita simak dan tonton sampai selesai. Nama aktor Chris Lauren belakangan ini memang tengah ramai jadi sorotan publik. Pasalnya, akting Chris Lauren dengan lawan mainnya, Alicia Rininta dalam sinetron TM-TM membuat masyarakat kagum. Chris yang memerankan sosok Abimana, suami Alicia Rininta sebagai Kinanti di TM-TM ANTV ini sukses membuat para penggemarnya baper. Tak sedikit yang ikut terkagum-kagum dengan perannya dalam sinetron TM-TM. Kendati demikian, sinetron TM-TM ini mulai meruncing tajam berkat peran kedua aktor Chris Lauren dan Alicia Rininta, mendapatkan rating tinggi di kancah pertelevisian Indonesia. Hal tersebut tentunya tak terlepas dari kecocokan chemistry yang dibangun Chris Lauren dan lawan mainnya, Alicia Rininta. Saking cocoknya dalam sinetron, masyarakat sampai mendoakan keduanya berjodoh. Namun mereka tetap bersikap profesional dalam bermain. Terpaksa menikahi tuan muda Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022, menceritakan Reno sedang menjadi buronan polisi karena kejahatannya terbongkar. Sebelumnya, Abimana telah mengetahui bahwa Reno adalah pelaku yang menusuk Ana. Saat itu, Reno sedang melihat Ana untuk memastikan kondisinya di kamar rawat inap rumah sakit. Rupanya Abimana tidak sengaja mendengar pengakuan Reno yang meminta maaf kepada Ana karena sudah salah sasaran menusuknya. Emosi Abimana langsung meluap dan dia menarik Reno keluar ruangan untuk menghajarnya. Di sana Reno membela diri bahwa dia tidak sengaja melakukan itu kepada Ana lantaran dia telah salah sasaran. Sebenarnya Reno ingin menghabisi Niko karena cemburu melihatnya mendekati Ana. Namun pada saat Abimana akan membawa Reno ke polisi, Reno malah kabur menyelamatkan diri. Tak tinggal diam, Abimana pun menghubungi polisi dan memberitahu bahwa Reno baru saja kabur. Polisi berusaha mencari Reno dan menyusuri lokasi kejadian untuk menemukan barang bukti. Segera temukan orang itu dan segera selesaikan kasus ini, kata Abimana. Di sisi lain, Anita juga meminta Pak Andi untuk kabur dari rumah sakit agar Abimana tidak menemukan dalang yang menjebaknya di hotel. Meski dalam kondisi terluka, Pak Andi berusaha untuk kabur karena tidak mau dipenjara. Pada episode sebelumnya kita sudah menyaksikan tentang Reno yang mengetahui bahwa Abimana masuk penjara pun malah semakin nekat. Reno bahkan nekat mau menghabisi Ana. Hal ini dikarenakan hatinya telah dibakar api cemburu karena Ana didekati oleh pria lain. Hingga akhirnya Reno pun mendapatkan Ana dengan pria lain tersebut dan tanpa banyak pikir panjang, Reno mengambil sebilah pisau untuk menghujamkannya kepada pria tersebut. Reno nekat habisi nyawa Ana. Namun, sial bagi Reno, pisau yang ia hujamkan salah sasaran dan mengenai perut Ana sementara pria tersebut lolos. Saking paniknya, Reno pun bergegas langsung membawa Ana menuju ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan medis lebih lanjut. Episode kali ini, Sabtu tanggal 19 Maret tahun 2022. Abimana dan Kunchoro sepakat beri Reno pelajaran. Sungguh sangat sial sebab Abimana sudah sangat lelah dan kecewa sehingga ia tidak ingin membantu Haris lagi. Abimana ingin kali ini Haris mendapatkan balasan yang setimpal atas perbuatannya dan menerima pelajaran agar tidak mengulangi kesalahannya kembali.
Sementara itu Kinanti tetap saja meminta Abimana untuk menolong ayahnya. Sebab menurut Kinanti kalau bukan ia dan Abi yang menolongnya lalu siapa lagi yang akan membuat Haris bebas dari penjara. Di sisi lain, Haris yang sedang berada di penjara pun bingung ingin berbuat apa dan sepertinya ia sudah mulai menyadari kesalahannya. Melihat Abimana yang tidak mau membantu ayahnya, Haris membuat Kinanti merasa sangat kecewa. Kinanti jadi ngambek dan memilih untuk tak mau bicara sama Abimana. Sangat merasa bahwa kini Kinanti tidak mau bicara banyak dengannya. Abimana kemudian mengatur strategi untuk meluluhkan hati Kinanti kembali. Kisah pun harus berlanjut di meja makan. Kinanti yang masih mendiamkan Abimana pun kesal karena Abimana tak mau membebaskan ayahnya. Tapi Abimana pelan-pelan mencoba ngobrol dengan Kinanti dan bilang bahwa apakah Kinanti masih ngambek dengan Abi. Kinanti pun tidak menjawab dan masih menggerutu dengan sikap Abimana. Padahal Abi melakukan semua ini demi kebaikan Haris, agar bisa berubah menjadi lebih baik. Namun tetap saja Kinanti tidak tega bila melihat ayah tercintanya mendekam di penjara. Sementara ia tidak bisa berbuat apa-apa. Di samping itu David dan Alexa pun kini semakin dekat dan sangat akrab. Alexa pun merasa penasaran apakah David sudah benar-benar terpikat pada dirinya atau hanya ia saja yang merasa tertarik dengan David. Padahal, kenyataannya bahwa David sendiri juga sudah mulai bergetar perasaannya, apalagi sekarang Alexa semakin agresif di depan David. Di scan lain Uwan Muda sedang menginterogasi Pak Andi. Seakan tidak ada bosannya, Tuan Muda terus mencecar Pak Andi agar mau mengakui siapa pelaku yang telah berani mencoba menghabisi Ana. Kita semua tentu bisa memahami mengapa Pak Andi terus saja bungkam. Hal ini disebabkan posisinya yang terjepit antara Abimana dan juga Anita. Pak Andi tentu tidak mau mati konyol di tangan Anita. Tapi di sisi lain Pak Andi juga takut pada Tuan Muda. Pak Andi benar-benar dilema. Karena gamang, timbul keinginan dalam hatinya Pak Andi untuk kabur dari rumah sakit tempat dirinya dirawat. Pak Andi benar-benar ingin pergi dan tidak mau lagi terlibat dalam kasus ini. Pertemuan Tuan Muda dengan Pak Andi di rumah sakit ternyata menghadirkan ketakutan dalam diri Anita. Ibu Reno ini begitu takut jika tragedi pada Ana ini terbongkar. Abimana dan Kuncoro sepakat beri Reno pelajaran. Dan di adegan selanjutnya, kita akan disuguhkan kabar yang benar-benar membuat Anita bahagia namun di sisi lain membuat Abimana geram. Andi kabur dari rumah sakit. Naluri intelijen seorang Tuan Muda mulai berputar. Dia bukannya mencari Pak Andi, Tuan Muda malah memecah otaknya untuk mencari tahu pelaku yang membawa kabur Andi. Karena merasa kesulitan menemukan pelaku yang mencoba menghabisi Ana, Tuan Muda lalu melaporkan kasus ini pada pihak kepolisian. Tuan Muda meminta agar pihak kepolisian bisa mengungkapkan kasus ini sejelas-jelasnya. Tuan Muda tidak ingin semua keluarganya yang terlibat jadi buronan. Sementara itu terkait dalang yang telah menjebak Abimana di hotel, sejatinya sudah berhasil diringkus. Sayangnya, kabar terbaru dari David membuat Tuan Muda emosi. David akhirnya memutuskan untuk menghubungi Tuan Muda untuk menyampaikan apa yang telah dilakukan Susi. Melalui panggilan telepon, David mengabarkan jika Susi sudah berhasil kabur dengan memecahkan kaca jendela. David juga mengabarkan jika dirinya telah kehilangan jejaknya Susi. Demikianlah ulasan hari ini yang dapat Bang Mimin sampaikan buat fan-fan penggemar setia dunia entertainment yang baik hati. Jangan sampai terlewatkan fans-fans semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan terima kasih atas segala perhatiannya.
Sampai jumpa di segmen berikutnya.